7 cara menghilangkan penyakit hati menurut Islam. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita seringkali berbenturan dengan hal-hal yang dapat menyebabkan kita sakit hati. Misalnya karena difitnah, karena menjadi bahan gunjingan, karena dicurangi, dibohongi, ditipu, iri hati, ditimpa musibah, bahkan berburuk sangka atau seuzon kepada orang lain maupun kepada Allah juga dianggap sebagai bentuk penyakit hati. Nah, apa saja obat penawar penyakit hati di dalam Islam? Membaca Al-Quran beserta maknanya. Dalam syair Tombo Ati, yang artinya obat hati atau obat sakit hati, yang pertama dikatakan bahwa kita harus membaca Al-Quran beserta maknanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabb-mu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." Quran Surat Yunus ayat 57. Jika kita kaji lebih dalam dan jika kita telaah lebih jauh, obat penyakit hati tersebut tidak hanya membaca Al-Quran, melainkan beserta maknanya. Dan tentunya juga kajilah tafsirnya menurut para ulama mufasir yang muktabar. Ibnu Katsir menguraikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan tentang kitabnya yang diturunkan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran, yang tidak terdapat kebatilan di dalamnya, baik dari sisi depan maupun belakang, yang diturunkan dari yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Bahwa sesungguhnya Al-Quran itu merupakan penyembuh dan rahmat bagi kaum mukminin, yaitu menghilangkan segala hal berupa keraguan, kemunafikan, kesyirikan, penyimpangan dan perselisihan yang terdapat di dalam hati. Al-Quranlah yang menyembuhkan itu semua. Berpuasa. Puasa adalah bentuk ibadah lainnya yang dianjurkan selain sholat, bersedekah, dan lain-lain. Allah menjadikan puasa sebagai sarana untuk mencapai derajat takwa. Hal itu bisa kita temukan pada surah Al-Baqarah ayat 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Makna dan cakupan ayat tersebut sangat luas. Dapat diambil pelajaran bahwa orang yang bertakwa tentu mereka yang mempunyai keseimbangan, kesehatan lahir dan batin. Tegasnya, setiap orang mendambakan hidup hati tentram dan bahagia. Secara khusus, puasa adalah cara terbaik untuk mengekang hawa nafsu, untuk melawan amarah. Karena ketika kita berpuasa, kita tidak hanya diminta untuk menahan rasa lapar dan haus, melainkan juga kita diminta untuk menahan hawa nafsu, menahan amarah atau emosi, serta menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Dengan mengekang hawa nafsu, menjauhi maksiat, dan dengan banyak bersabar, akan membuat hati tidak memiliki kesempatan untuk sakit dan rusak. Mendirikan sholat. Sholat dapat menenangkan hati, pikiran, dan jiwa yang gundah, juga fisik yang letih akibat tenaga terlalu banyak diforsir. Sebab dalam sholat, seseorang sejatinya tengah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan sejenak kesibukan duniawi untuk memberikan kesempatan bagi rohani atau jiwanya untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat juga adalah obat sakit hati di dalam Islam. Mendirikan sholat di dalam Al-Quran disebutkan dapat menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Tentu saja perbuatan tersebut adalah perbuatan yang pada awalnya didasari karena hati yang kotor. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Sesungguhnya salat dijadikan untukku sebagai penenang hati." Hadis riwayat An-Nasa'i. Berbicara mengenai mendirikan sholat, ternyata masih banyak di antara kita yang belum bisa melakukannya. Jika boleh jujur, ada banyak di antara kita yang masih sholat tanpa ilmu. Banyak di antara kita yang sholat hanya ikut-ikutan, sehingga manfaat sholat hampir tidak kita dapatkan. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda, "Satu ahli ilmu lebih baik daripada 1000 ahli ibadah." Sebuah hadis yang seharusnya membuat kita sadar bahwa kita harus berbuat apapun berdasarkan ilmu. Iktikaf.
Di dalam Islam, salah satu cara untuk bermuhasabah atau untuk introspeksi diri adalah dengan cara iktikaf. Arti dari iktikaf ialah berhenti atau diam di dalam masjid dengan syarat-syarat tertentu, semata-mata niat beribadah kepada Allah. Beriktikaf bisa dilakukan di masjid baik siang maupun malam, dan berdiam diri di masjid tidak hanya diam dalam arti menenangkan diri, tetapi juga kita introspeksi diri dan mengkaji kembali sepak terjang kita yang kita lakukan selama ini. Terlalu banyak dosa dan terlalu banyak perbuatan maksiat, perbuatan buruk, dan hal-hal yang tidak terpuji yang kita lakukan yang akan membuat hati menjadi sakit dan tertutup dari cahaya kebenaran. Harapannya, dengan iktikaf kita akan menyadari setiap kesalahan dan menyesali perbuatan dosa-dosa kita. Banyak mengingat mati. Semua makhluk hidup pasti akan mati, dan banyak mengingat mati adalah salah satu cara mengobati hati yang sakit, terutama sakit dalam arti sering ingin dipuji, sering iri hati, sering sombong dan sejenisnya. Dengan banyak mengingat kematian, bahwa kita akan kembali kepada Allah, akan membuat kita mengerti bahwa segala sesuatu di bumi ini hanyalah milik Allah. Tidak ada hal yang bisa kita sombongkan, karena semua yang kita miliki di dunia ini hanyalah sementara saja. Berprasangka baik. Berprasangka baik adalah kebalikan dari suuzon, yang artinya berprasangka buruk. Seringkali berprasangka buruk tidak hanya kita layangkan kepada sesama manusia, melainkan juga kepada Allah. Padahal di dalam Islam kita dilarang untuk berprasangka buruk. Waspada tentu saja dibolehkan, asalkan proporsional. Akan tetapi berprasangka buruk kepada setiap orang, terutama yang tidak menyukai kita, atau sebaliknya yang tidak kita sukai, dapat membuat hati menjadi sakit. Bahkan beberapa orang ada yang berprasangka buruk terhadap Allah karena tidak mendapatkan apa yang diinginkan, atau karena mereka ditimpakan musibah. Padahal Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana, dan Maha segala-galanya. Allah lebih tahu dari apa yang terbaik bagi kita. Memperbanyak zikir dan berdoa. Zikir tidak hanya bisa dilakukan selepas sholat, melainkan bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Sebisa mungkin berzikirlah kepada Allah dan pikirkan serta masukkan ke dalam hati apa makna zikir yang kita baca, sehingga kita akan berpikir dan menyadari bahwa kita hanyalah makhluk lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selama ini banyak di antara kita yang hanya berzikir di lisan saja, namun hati tidak menyadari apa yang sedang diucapkan oleh lisan. Dengan memperbanyak zikir, terutama dalam keadaan suci sesudah berwuduk, akan membuat hati kita lebih bersih. Selain itu, berdoa dan memohon kepada Allah serta hanya meminta kepada Allah juga adalah bentuk obat hati lainnya yang bisa kita manfaatkan untuk menghilangkan sakit hati. Semoga dengan obat penyakit hati kita bisa memperbaiki diri dan senantiasa berprasangka baik kepada siapa saja, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.